Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu kajian kebijakan ekspor dan impor di Indonesia dengan anggota yaitu Teguh Salman Maulia. Yang kedua ada Ihsan Sutiana Hidayat. Lalu yang ketiga ada Aska Irham Tiana dengan saya sendiri yaitu Satya Mulyana. Baik, masuk pada slide berikutnya. Baik, di sini kita masuk pada slide yang pertama yaitu latar belakang dari kebijakan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Jadi, kegiatan ekspor impor ini punya peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional melalui perdagangan internasional. Lalu, perdagangan Indonesia bisa memanfaatkan keunggulan sumber daya, menambahkan devisa, dan juga memenuhi kebutuhan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Namun, sejak tahun 2023 hingga 2025, kebijakan ekspor dan impor Indonesia terus bertambah. Nah, maka dari itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sejumlah permendak yaitu perdagangan ini membuat SK baru yaitu nomor 23 tahun 2023 yaitu tentang ekspor. Lalu yang kedua ada juga nomor 16 tahun 2025 yaitu tentang impor. Baik, sekian dari latar belakang. Next. Yaitu tujuan kajian. Poin yang pertama yaitu untuk memahami isi dan arah kebijakan ekspor dan impor terbaru, yaitu yang dari 2023 dan juga 2025. Lalu poin yang kedua yaitu mengidentifikasi perubahan utama dalam pemerintahan perdagangan di tahun 2023 yaitu tentang ekspor, dan juga Permendag tentang impor yaitu tahun 2025. Poin yang ketiga yaitu menganalisis dampak terhadap kepastian hukum dan efisiensi bisnis. Poin yang keempat, memberikan saran untuk peningkatan efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri. Jadi, di sini kami akan membahas itu pada laporan tersebut. Baik, terima kasih. Next pada slide berikutnya. Kebijakan impor Permendag nomor 16 tahun 2025. Permendag nomor 16 tahun 2025 diterbitkan untuk menyelaraskan perlindungan perdagangan dengan kelancaran arus barang. Aturan ini bertujuan untuk mengendalikan arus impor agar tidak merugikan industri lokal, menyederhanakan proses perizinan melalui OSS dan Inatrade, serta menjamin ketersediaan barang penting di dalam negeri. Dasar Hukum UU Nomor 7 2014, PPN Nomor 29 2021, dan Permendag Nomor 16 Tahun 2025. Pokok ketentuan impor. Permendag Nomor 16 Tahun 2025 mengatur pengelompokan barang impor menjadi 3 jenis, yaitu bebas, perlu izin, dan dilarang masuk. Setiap importir wajib memiliki NIB dan API sebagai syarat utama. Proses perizinan dilakukan secara online melalui OSS dan SINSW dan Inatrade. Untuk menjaga kualitas, diberlakukan verifikasi teknis, dan pelanggaran izin dapat berakibat pembatalan izin impor hingga 1 tahun. Selanjutnya, kebijakan ekspor Permendag nomor 23 tahun 2023 mengatur tata cara dan izin ekspor melalui OSS dan SINSW. Eksportir wajib memiliki NIB, nomor induk berusaha. Yang kedua, persetujuan ekspor atau PE, status eksportir terdaftar atau ET, untuk komoditas tertentu. Tujuannya mempermudah ekspor, menjaga pasokan dalam negeri, dan memperkuat pengawasan barang strategis, tambang, hasil laut, hutan, dan lain-lain. Baik, pada selanjutnya di sini saya akan membahas peraturan, fokus perubahan, dan juga substansi utama. Di mana pada yang pertama ialah Permendag nomor 11 pada tahun 2024 atau pada perubahan pertama. Di mana fokus perubahannya ialah kebijakan ekspor hasil pengolahan mineral logam. Memberikan eksportir kesempatan untuk mengekspor hasil pengolahan mineral logam, terutama seng, timbal, besi, dan juga tembaga. Tujuan dari ini ialah untuk memberikan mereka keamanan hukum
dan juga keamanan untuk berusaha. Lalu pada peraturan yang kedua ialah Permendag nomor 21 tahun 2024. Ialah yang pada perubahan kedua. Di mana pada perubahan kedua ini pengaturan ekspor pasir laut dan juga keraton untuk meningkatkan nilai ekspor dan meningkatkan keamanan hukum, masukan atau mengubah pengaturan ekspor pasir laut atau hasil sedimentasi laut dan juga untuk komoditas keraton. Dan yang ketiga, Permendag nomor 9 pada tahun 2025 pada perubahan ketiga, di mana penyelarasan ekspor tembaga terkait keadaan kahar, di mana untuk mengubah kebijakan ekspor komoditas tembaga yang berkaitan dengan operasi fasilitas pemurnian, terutama untuk memberikan kepastian hukum pada saat terjadinya keadaan kahar atau force majeure di fasilitas pemurnian. Selanjutnya, implikasi terhadap praktik ekspor. Dengan Permendag nomor 9 pada tahun 2025, proses ekspor menjadi lebih mudah dilacak dan juga dilihat. Sebelum izin ekspor diterbitkan, eksportir harus melalui proses pelaporan dan juga verifikasi tambahan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Pengawasan ekspor komoditas tertentu seperti hasil laut, komoditas tambang, dan juga produk strategis lainnya diperketat oleh aturan ini. Sebaliknya, agar proses ekspor dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan administratif, pelaku usaha harus menyesuaikan diri dengan sistem pelaporan elektronik. Selanjutnya, contoh dampak di dunia usaha. Perubahan aturan impor membuat perusahaan wajib menyesuaikan izin dan juga dokumen teknis. Sistem OSS dan juga INATRED membantu proses izin menjadi lebih cepat dan juga menjadi transparan. Kebijakan ini memperkuat pengawasan impor, tetapi adaptasi pelaku usaha masih menjadi tantangan yang utama. Terdapat dua dampak pada kasus ini. Yang pertama itu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positif, pelindungan industri di dalam negeri akan semakin meningkat. Sedangkan untuk dampak negatifnya, adaptasi sistem digital masih menjadi tantangan pada saat ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari laporan kelompok kami. Nah, kebijakan ekspor dan impor pada tahun 2023 hingga 2025 mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah dalam memperkuat sistem perdagangan nasional. Nah, upaya ini tuh terlihat melalui penerapan digitalisasi dan pengawasan yang semakin ketat di berbagai aspek perdagangan. Nah, dengan diterapkannya sistem OSS dan juga SINSW, proses perizinan menjadi jauh lebih efisien, cepat, serta transparan. Nah, hal ini tentu memberikan dampak yang sangat amat positif bagi kelancaran arus barang keluar maupun masuk, sehingga rantai pasok nasional dapat berjalan dengan lebih optimal dan sangat efisien. Baik, selain itu, kebijakan ini juga memiliki peran penting dalam menjaga neraca perdagangan Indonesia serta melindungi industri dalam negeri dari tekanan eksternal. Nah, namun di sisi lain, penerapan kebijakan tersebut juga sangat amat menuntut kesiapan para pelaku usaha. Nah, mereka juga harus dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, aturan dan perkembangan teknologi. Agar dari ketika si perusahaan itu mengimplementasikan kebijakan ini benar-benar berjalan efektif dan memberikan hasil yang sangat amat diharapkan. Nah, secara keseluruhan, kebijakan ekspor dan impor pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tidak hanya sekedar memperketat regulasi,
tetapi juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan sistem perdagangan yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi di era globalisasi saat ini. Mungkin sekian kesimpulan dari kelompok kami. Nah, baik, selanjutnya saya ingin memberikan beberapa saran dan penutup. Pertama, pemerintah diharapkan dapat lebih aktif dalam mensosialisasikan aturan-aturan baru kepada para pelaku usaha. Sosialisasi yang sangat intensif akan membantu mereka lebih cepat memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang berlaku, sehingga proses adaptasi bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya menimbulkan kebingungan di lapangan. Dan kedua, perusahaan juga perlu meningkatkan kepatuhan terhadap dokumen dan perizinan. Selain itu juga kemampuan dalam menggunakan sistem digital seperti OSS dan SINSW harus tetap dikembangkan agar setiap proses administrasi dan pelaporan dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang ada. Nah, dan yang terakhir, perguruan tinggi juga memiliki peran penting melalui kegiatan riset, kajian akademik, dan pemberian rekomendasi. Dunia pendidikan dapat turut membantu pemerintah dalam menyusun dan menyempurnakan kebijakan perdagangan agar semakin tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan industri. Nah, pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi diharapkan sistem perdagangan Indonesia dapat terus berkembang dan terus maju menuju arah yang lebih modern, efisien, dan juga kompetitif. Demikian yang dapat kami sampaikan presentasi dari kelompok kami, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.